Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi publikasi karya ilmiah, mata kuliah metodologi penelitian. Publikasi karya ilmiah di mana menulis karya publikasi atau karya tulis pada intinya adalah memasarkan kepada publik mengenai suatu atau sesuatu yang terkait dengan bidang yang kita tulis. Kemudian publikasi merupakan menyusun karya publikasi ilmiah adalah menata gagasan dan temuan untuk dinikmati oleh pembaca. Kemudian gagasan atau temuan dapat memiliki nilai sosial, ekonomi, kemanusiaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Publikasi karya ilmiah adalah proses penyebaran hasil penelitian atau tulisan akademik ke khalayak atau ke publik umum melalui media tertentu seperti jurnal ilmiah, proceeding, buku, maupun yang lainnya. Tujuannya adalah menyebarluaskan pengetahuan baru, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama misalnya artikel jurnal, di mana ditujukan untuk mempublikasikan penelitian terkini. Contoh misalnya jurnal internasional bereputasi seperti Elsevier dan lain-lain. Kemudian proceeding seminar, di mana proceeding ini berisi tentang hasil presentasi penelitian di conference ilmiah yang biasanya mencakup hasil penelitian yang belum diterbitkan secara formal. Kemudian setelah dipresentasikan, nanti akan direview kembali untuk dipublikasikan ke proceeding seminar. Kalau tadi misalnya presentasi seminar internasional, maka akan dipublikasikan ke proceeding seminar internasional. Kemudian kalau kita melakukan presentasi untuk conference nasional, maka nanti akan dipresentasikan ke proceeding nasional. Nah, jenis-jenis publikasi lainnya misalnya buku ya, buku referensi atau monograf. Ini memuat ulasan yang mendalam tentang topik tertentu yang biasanya berasal dari hasil penelitian. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan tesis atau disertasi yang biasanya ini luaran atau output dari studi S2 maupun studi S3 ya. Nah, ini juga merupakan publikasi karya ilmiah yang memuat ulasan yang mendalam mengenai topik tertentu yang biasanya berasal dari hasil penelitian studi yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu atau yang sedang dilakukan. Kemudian jenis publikasi karya ilmiah yang lain misalnya artikel populer ilmiah. Nah, kalau ini adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang lebih sederhana untuk menjangkau khalayak umum atau publik seperti itu. Nah, ketika kita ingin mempublikasikan karya ilmiah, tentu saja ada struktur umum ya dari karya ilmiah itu sendiri, yaitu mencakup apa saja. Yang pertama pastinya judul. Nah, ketika kita ingin mempublikasikan karya ilmiah yang kita tulis, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah judul. Judul ini hendaknya menarik gitu ya, menarik, kemudian spesifik, dan mencerminkan isi penelitian. Kalau bisa hasil judul itu sesuatu yang baru juga gitu, sehingga nanti potensi untuk dipublikasikan itu agak lumayan tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah abstrak ya, di mana abstrak ini merupakan ringkasan singkat tentang tujuan, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan terkait penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian selain judul, abstrak, nah publikasi karya ilmiah atau artikel yang kita tuliskan itu mencakup pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penelitian, kemudian masalah penelitian, tujuan penelitian, biasanya juga terkait dengan state of the art ya, state of the art dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan topik yang sama. Nanti akan terlihat bagaimana benang merah
atau gap penelitian yang sebelumnya dilakukan terdahulu dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua, struktur yang umum biasanya mengandung metodologi penelitian. Nah, ini jelas sekali ya, di dalam publikasi karya ilmiah harus ada metodologi penelitian. Di mana di sini nanti akan menjelaskan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana alat yang digunakan untuk penyelesaian atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian selain metodologi biasanya setelahnya yaitu ada hasil ya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini kita harus menguraikan ya, bagaimana data-data yang kita peroleh dan kita melakukan analisis dari penelitian yang telah kita lakukan. Di sini kita menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita tidak menjelaskan lagi penelitian-penelitian yang sebelumnya, namun di sini lebih cenderung fokus kepada apa yang diperoleh dari penelitian yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya struktur karya ilmiah yang umum yaitu adanya kesimpulan. Nah, setelah hasil kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa? Nah, kesimpulan itu mencakup ringkasan utama dari penelitian yang sudah kita lakukan serta saran ya, saran ke depan penelitian keterbaruan atau lanjutan dari penelitian yang sudah kita lakukan itu apa? Hendaknya kita tuliskan juga pada bagian kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini rujukan yang sudah kita gunakan dalam penelitian tersebut. Nah, ini hendaknya menggunakan rujukan yang terbaru. Kalau bisa itu 3 tahun terakhir dari penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, bagaimana selain tadi strukturnya, kemudian kita akan membahas bagaimana proses publikasi karya ilmiah. Biasanya melibatkan beberapa tahapan. Jadi kan kalau kita sudah menulis nih karya ilmiah, kalau karya ilmiah yang sudah kita tulis dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, tidak kita publikasikan, itu sangat sayang sekali. Nah, beberapa proses ya untuk publikasi yaitu melalui tahapan. Yang pertama adalah menulis ya. Menulis manuskrip atau melakukan penulisan manuskrip atau artikel ilmiah kalau sering kita dengar seperti itu. Nah, di sini peneliti menulis hasil penelitian atau kajian dalam bentuk manuskrip dengan struktur tertentu yang tadi yang sudah dijelaskan, ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kemudian pembahasan dan kesimpulan serta daftar pustaka atau referensi yang sudah termuat di situ. Nah, sudah kita tulis, kemudian yang kedua kita kirimkan ke jurnal atau conference yang akan kita tuju. Nah, di sini kita akan mengirimkan ke jurnal, ini tergantung kita pemilihan ke jurnalnya yang mana. Hendaknya jurnal yang kita tuju atau conference yang mau kita tuju adalah disesuaikan dengan skop atau bagian atau topik penelitian yang telah kita lakukan supaya kesempatan untuk diterima, untuk dipublikasikan itu tinggi, seperti itu. Nah, pengiriman jurnal atau ke conference ini adalah manuskrip atau karya atau artikel yang dikirim ke jurnal ilmiah atau conference yang relevan ya dengan bidang-bidang kita yang sudah kita tulis. Nah, setelah kita kirim, nanti kita akan menunggu beberapa waktu, yaitu dengan melalui proses peer review ya. Nah, peer review ini adalah manuskrip yang kita kirimkan tadi akan dievaluasi oleh para ahli atau reviewer. Nah, ini agak membutuhkan cukup banyak waktu ya, biasanya kisaran 1, 2, 3 bulan, tergantung dari jurnal yang kita tuju, seperti itu. Dalam bidang, sesuai dengan bidang, untuk menilai dari segi kualitas, kemudian dinilai dari segi validitas, dan kontribusi penelitian kita. Nah, nanti dari proses review itu akan diinformasikan kembali kepada kita ya terkait dengan evaluasi terkait artikel atau manuskrip yang sudah kita kirimkan. Jadi tadi tahapannya adalah kita menulis, kemudian kita kirim. Oh ya, saya lupa. Tadi kalau kita mengirimkan ke jurnal atau ke conference, hendaknya kita menyertakan email yang aktif ya. Email yang aktif ini untuk validasi. Kenapa? Kalau nanti kita itu berhasil untuk direview atau berhasil untuk diterima, maka editor maupun pengelola jurnal tersebut akan mengirimkan informasi ke email yang kita
kita sertakan di dalam manuskrip tadi. Nah, ini hendaknya ketika kita mengirimkan jurnal, metadata juga harus sesuai atau harus valid seperti itu. Nah, setelah tahapan proses peer review, nah ini kita akan melalui tahapan revisi. Nah, misalnya tadi nih artikel kita sudah kita submit, kemudian kita mendapatkan review. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya revisi. Ya, jangan sampai kita mengabaikan ada informasi nih terkait dengan penulisan kita tadi, manuskrip kita tadi itu direvisi oleh ada informasi dari reviewer bahwa itu diinformasikan harus direvisi, maka ini kita harus melakukan revisi, di mana melakukan revisi ini sesuai dengan masukan reviewer yang tadi. Misalnya ada beberapa berdasarkan pengalaman sudah saya lakukan, tergantung dari jurnal ya, dari jurnal yang bersangkutan dan tergantung dari topik apa yang kita bahas. Biasanya mereka akan mereview terkait dengan penulisan ya, kemudian dengan state of the art yang belum mendalam, kemudian misalnya metodologinya yang masih kurang lengkap ya. Kadang kita menuliskan artikel ilmiah atau manuskrip itu tidak terlalu jelas ya, data asalnya dari mana, data berjumlah berapa gitu ya, apakah datanya bersifat primer atau bersifat sekunder. Nah, itu juga kadang mempengaruhi dan itu akan dijadikan pengelola jurnal itu masukan buat kita. Nah, itu kesempatan kita untuk merevisi ya, kita revisi sesuai dengan arahan-arahan. Selain itu juga terkadang penulis juga akan mereview ya, apa sih kontribusi penelitian kita gitu ya. Kontribusi penelitian kita terhadap penelitian yang akan kita lakukan itu apa? Biasanya kan penelitian itu kan secara lanjut terus-menerus, secara kontinu. Nah, kalau kita biasanya mengulangi penelitian yang sama yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, nah itu juga akan mendapatkan revisi yang mayor, biasanya seperti itu ya. Nah, penulis tidak mesti harus menerima revisi ya. Terkadang sudah ditolak di awal. Kenapa? Mungkin tidak sesuai dengan scope atau topik yang ada di jurnal, atau juga kajian kita yang kurang mendalam seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan revisi, penulis mungkin diminta beberapa hal tadi ya. Kita kalau sudah menyelesaikan revisi, nanti akan diterbitkan dengan yang disebut dengan LOA ya, Letter of Acceptance. Nah, ini atau surat penerimaan. Apa itu? Yaitu dokumen yang diterima oleh penulis setelah manuskrip atau karya ilmiah tadi dinyatakan diterima. Kenapa dinyatakan diterima? Berarti kita sudah memberikan revisi sesuai dengan apa yang diminta oleh reviewer. Nah, reviewer itu biasanya dalam jurnal tidak hanya satu ya, bisa mencakup 3 ya. 3 reviewer yang mereview manuskrip atau artikel kita yang sudah kita kirimkan seperti itu. Nah, kita berharap ketika manuskrip atau artikel yang kita kirimkan itu mendapatkan LOA. Nah, ini tidak cepat ya prosesnya, mungkin agak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus bersabar, kemudian merevisi apa yang diminta oleh reviewer supaya kita mendapatkan LOA. Nah, setelah LOA itu terbit, biasanya nanti itu akan ada kesempatan artikel kita, manuskrip kita itu akan dipublikasikan. Biasanya kalau udah melalui tahapan ini nanti ada tahapan editing ya, penyesuaian nama-nama penulis. Biasanya kita akan dikirim ulang kembali ya manuskrip kita, kemudian akan diinformasikan kembali apakah penulis atau nama penulis, afiliasi dan lain sebagainya itu sesuai belum dengan apa yang kita tuliskan di karya ilmiah. Nah, kalau sudah disetujui, berarti karya ilmiah akan diterbitkan ke jurnal atau juga bisa ke proceeding. Tergantung apa karya ilmiahnya. Kalau tadi kita misalnya kirimnya ke jurnal internasional, maka akan dipublikasikan ke jurnal internasional. Kemudian kalau kita tadi misalnya kirim artikelnya atau manuskrip ke conference, maka nanti akan diinformasikan untuk kita melakukan presentasi sebagai pemakalah. Kemudian kalau misalnya karyanya dalam bentuk bentuk
buku, maka nanti akan dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISN ya, dan kemudian apa yang sudah dipublikasikan tadi itu akan dapat diakses oleh masyarakat ilmiah atau publik. Nah, ketika kita membahas publikasi karya ilmiah ya, nampaknya gampang, tapi agak ada tantangannya ya. Ada tantangannya tersendiri untuk mempublikasikan karya ilmiah. Apa tantangan dan solusi publikasi karya ilmiah? Nah, tantangannya harus memenuhi standar ya. Memenuhi standar kualitas jurnal internasional kalau kita ingin mempublikasikan ke jurnal internasional. Kemudian solusinya apa kalau seperti itu? Kalau kita mau mempublikasikan karya ilmiah ke jurnal internasional itu harus memenuhi kualitas ya, kualitas jurnalnya. Terus kita itu misalnya belum bisa nih memenuhi kualitas jurnal internasional. Solusinya apa? Ya kita mengikuti pelatihan, misalnya banyak ya sekarang itu ada pelatihan-pelatihan terkait dengan penulisan jurnal internasional gitu. Mengikuti workshop gitu ya terkait dengan penulisan karya ilmiah yang akan dipublikasikan ke jurnal internasional. Kemudian tantangan selanjutnya adalah waktu yang panjang untuk proses peer review. Nah, ini kan kadang seperti yang sudah kita alami gitu ya, waktu untuk mempublikasi karya ilmiah itu nggak hanya 1 bulan 2 bulan, terkadang bisa sampai 6 bulan gitu ya. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, autor atau sebagai penulis ya, untuk mempublikasikan karya ilmiah. Apa solusinya? Tentu saja kita banyak membuka peluang ke penulis lain atau peneliti lain, artinya kita berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan peneliti lain. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan waktu yang agak lumayan cepat seperti itu dibandingkan dengan kita mengikuti yang reguler seperti itu ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah biaya publikasi ya. Biaya publikasi ini nggak hanya sedikit, terutama untuk publikasi jurnal internasional ya. Ini memakan biaya yang cukup lumayan. Nah, ini merupakan tantangan bagi penulis ya, bagi kita sebagai penulis. Nah, apa solusinya? Nah, kita bisa memanfaatkan misalnya program hibah ya, hibah publikasi. Kalau dia institusi universitas misalnya bisa saja kita bergabung atau mengikuti program misalnya program hibah penelitian internal gitu ya. Atau kalau kita seorang dosen juga bisa memanfaatkan kesempatan mengikuti program hibah yang diadakan oleh Kemendikbud gitu ya, atau hibah eksternal yang dimaksud, atau dengan lembaga penelitian lainnya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari publikasi karya ilmiah? Yang pertama adalah pasti untuk menyebarluaskan ya hasil penelitian kepada masyarakat. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kemudian sudah kita tulis, terus kita diamkan begitu saja. Nah, ini sangat disayangkan gitu ya. Kenapa? Kita kan memiliki ide dan gagasan ya. Bisa saja ide dan gagasan baru kita itu bernilai bagi orang lain gitu. Nah, ketika kita publikasikan, maka itu memiliki manfaat bagi masyarakat gitu. Nah, itu nanti akan dijadikan rujukan atau landasan untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan reputasi akademik penulis. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang akademisi atau seorang dosen misalnya ya, atau bidang akademisi lainnya, itu memiliki reputasi ya, reputasi terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan atau dalam mempublikasikan karya ilmiah, terutama misalnya terkait dengan publikasi karya ilmiah jurnal internasional. Nah, itu juga akan meningkatkan reputasi akademik kita ya, seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang saya jelaskan nomor 1 tadi, bahwa penelitian yang sudah kita lakukan itu ya, kita tulis, kemudian akan kita publikasikan, ini akan berdampak ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Misal nih, kita melakukan penelitian dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan yang saat ini tren misalnya.
Nah, itu bisa aja nanti akan dijadikan rujukan ya bagi peneliti yang lain sebagai kelanjutan dari ilmu pengetahuan dalam bidang misalnya obat gitu ya. Kemudian untuk diagnosa penyakit lanjutan dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian selain manfaat ya tadi, kemudian untuk karya ilmiah yang sangat penting adalah publikasi ini jangan sampai kita menulis ya atau membuat karya ilmiah itu tidak mengikuti kaidah ya, tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang sudah berlaku. Misal kayak tadi nih, kan tahapan struktur-struktur dari publikasi karya ilmiah itu terdiri dari misalnya ada judul ya, kemudian abstrak, pendahuluan, metodologi, kemudian hasil, kesimpulan gitu ya, saran dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengikuti kaidah yang ada gitu ya. Kaidah itu aturan ya, aturan yang ada di jurnal yang sudah ditentukan. Misalnya kita mau menerbitkan atau mempublikasikan jurnal kita ke jurnal internasional A. Ya, tapi ketika kita menulis manuskripnya atau menulis karya ilmiahnya, kita nggak ngikutin kaidahnya misalnya. Yang latar belakangnya seperti apa, kemudian metodologinya seperti apa ya, state of the art-nya tidak kita jelas atau tidak kita bahas secara mendalam. Nah, ini akan sangat disayangkan karena peluang kita untuk diterima untuk publikasi itu nanti sangat rendah seperti itu. Dan ada kemungkinan publikasi yang kita kirimkan atau yang kita submit gitu ya, itu akan ditolak. Nah, seperti itu. Nah, jadi tahapan dari publikasi yang pertama kita menulis, kemudian yang kedua kita kirimkan ya, atau disebut dengan submit ya, submit ke jurnal yang kita tuju. Kemudian yang kedua kita menunggu informasi selanjutnya apakah direview atau ditolak seperti itu. Nah, ketika direview ini benar-benar kita manfaatkan kesempatan agar kita melakukan revisi sesuai dengan arahan reviewer dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pengelola jurnal. Jangan sampai kita lupa gitu ya, lupa untuk mereview atau merevisi ya, merevisi catatan-catatan yang diberikan oleh reviewer. Nah, ini akan menghilangkan kesempatan buat kita untuk publikasi dan berpotensi untuk ditolak. Nah, kemudian kalau itu nanti diterima oleh reviewer, nah kita berarti ada potensi untuk mendapatkan LOA atau yang disebut dengan penerimaan gitu ya, bahwa kita itu dinyatakan manuskrip yang kita kirimkan itu berpotensi untuk dipublikasikan. Kemudian kita melakukan pembayaran gitu ya, melakukan pembayaran. Biasanya ini pembayaran untuk pengelola jurnal di mana di situ untuk reviewer, editor dan lain sebagainya. Kemudian setelah nanti kita melakukan pembayaran, kita terkadang ada juga jurnal yang dia melakukan pembayaran terlebih dahulu baru LOA-nya terbit, atau ada juga LOA-nya terbit terdahulu baru kita melakukan pembayaran. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan pembayaran, biasanya kita menunggu lagi beberapa waktu. Nah, baru kita menerima informasi bahwa jurnal yang kita kirimkan itu memiliki potensi untuk diterbitkan. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas terkait dengan materi publikasi karya ilmiah dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.